يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. Ikhwani para penyelenggaraan yang mendapat senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua itu menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menempuh jalan menuju surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan mudah-mudahan kepada orang-orang yang mengikuti jejak sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, pada sore hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali bersama kaidah-kaidah dalam rangka untuk menyelesaikan problematika, kaidah-kaidah yang dapat membantu seseorang untuk dapat memperoleh solusi di dalam permasalahan yang dihadapi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memulai, yaitu beberapa mukadimah. Ya, silakan satu yang membaca jari. Nah, silakan jari. Nah, Allahumma fi musibati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha wa akhlif li kita baca bersama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahid ibn Talata. Bismillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, sekali lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif minha. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, itu yang pertama. Kita lanjutkan kaidah yang kedua. Kaidah di antara kaidah menyelesaikan permasalahan adalah ad-ta'anni wa adamul ajalah, yaitu berlaku pelan-pelan, berlaku hati-hati, dan tidak tergesa-gesa. Ketika seseorang sedang tertimpa suatu permasalahan, seseorang sedang menghadapi suatu problem, maka hendaknya menyikapinya dengan penuh kehati-hatian, tidak diri dengan ketergesa-gesaan, tidak terburu-buru, tidak ceroboh di dalam menyikapinya. Banyak terjadi, yaitu problematika di dalam
kehidupan ini. Problem bersama teman, problem bersama tetangga, problem di dalam keluarga, atau problema-problema yang lain. Maka di antara faktor yang sangat bisa membantu di dalam menyelesaikan problema tersebut adalah bersikap ada-ani wa adamul ajalah, bersikap hati-hati, bersikap pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, tidak menyikapi dengan kecerobohan di dalam menetapkan suatu keputusan. Maka tatkala seseorang tergesa-gesa, tatkala seseorang terburu-buru dan ceroboh di dalam mengambil keputusan, maka biasanya yang ada adalah penyesalan. Yang ada adalah penyesalan, menyesal kenapa terburu-buru keputusan tersebut. Kenapa tidak mempertimbangkan antara maslahat dengan maslahat? Kenapa tidak memikirkan mana kebaikan-kebaikannya, mana sisi tidak baiknya? Maka perkara yang seperti ini semestinya untuk diperhatikan oleh kita yang sedang mendapatkan problem dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, datang di dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-ta'anni min Allah wal ajalatu minasyaitan." At-ta'anni sikap hati-hati, at-ta'anni sikap pelan-pelan, tidak ceroboh, tidak terburu-buru, itu adalah min Allah, berasal dari Allah, berasal dari Allah. Sedangkan sebaliknya wal ajalatu minasyaitan, sedangkan ketergesa-gesaan, sedangkan sikap terburu-buru, sedangkan sikap ceroboh itu adalah berasal dari syaitan. Maka dari itu, poin yang kedua yang sepantasnya untuk kita ingat tatkala kita menghadapi suatu problem adalah tidak tergesa-gesa, tidak ceroboh di dalam mengambil keputusan. Barangkali di antara seseorang ada yang pernah mengalami problem bersama temannya. Misalnya seorang punya teman yang baik, temannya akrab, teman yang dikatakan sahabat karib. Kemudian suatu saat terjadi problem. Akhirnya apa? Tergesa-gesa dalam memutuskan perkara. Apa? Memutuskan hubungan persahabatan. Sudah, mulai sekarang kita tidak punya hubungan lagi. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Masalah. Kemudian setelah itu apa? Ternyata dipikir-pikir kembali, ya Allah, ternyata teman saya itu adalah teman yang paling baik yang saya miliki misalnya. Kemudian menyesal, ya Allah, sampai sekarang belum menemukan teman sebaik dia. Akhirnya apa? Akhirnya orang tadi menyesal. Kenapa? Karena sudah segera memutuskan. Dan keputusan itu diiringi dengan kecerobohan, sehingga orang itu tahu bagaimana nikmat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang tersebut, akan tahu ketika nikmat itu telah hilang. Nikmat memiliki teman yang baik, nikmat memiliki kawan yang menasihati, memiliki teman yang peduli, teman yang mengajak jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam pepatah, an-ni'matu urifat idza umidat. An-ni'matu, nikmat itu urifat, akan diketahui. Nikmat itu akan diketahui. An-ni'matu urifat idza umidat, apabila telah
hilang. Tatkala hilang baru sadar nilai dari kenikmatan tersebut. An-ni'matu urifat idza fuqidat. Kenikmatan akan diketahui tatkala nikmat itu hilang. Maka Rasulullah SAW pada suatu hari berpesan kepada Ummul Mukminin Ummu Abdillah, sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berpesan kepada Ummul Mukminin, "Alaiki birrifqi wa iyyaki wal 'unf." Alaiki birrifqi, hendaknya engkau berlaku lemah lembut, hendaknya engkau berlaku pelan-pelan, hendaknya engkau berlaku teliti. Alaiki birrifqi wa iyyaki wal 'unfa wal fuhsya. Wa iyyaki, dan berhati-hatilah engkau dari bersikap wal 'unfa, bersikap kasar, bersikap keras, wal 'unfa wal fuhsya, dan berkata-kata yang keji, wal fuhsya, dan berkata-kata yang kotor. Kenapa beliau berpesan seperti itu? Kenapa beliau berpesan kepada Ummul Mukminin agar berlaku lemah lembut, menghindari sikap al-'unfa, kekasaran, menghindari sikap al-fuhsya, ucapan yang kotor, yang tidak baik? Nabi SAW melanjutkan, "Fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zatahu." Kenapa fa innar rifqa? Karena kelembutan itu, karena sikap lembut itu, la yakunu fi syai'in, tidaklah ada pada suatu perkara, illa zatahu, kecuali akan menghiasinya. Tidaklah sesuatu di sana di dalamnya terdapat kelembutan, kecuali di sana ada keindahan, kecuali akan menghiasi perkara tersebut. Wala yunza'u min syai'in illa sya'nahu, dan tidaklah tercabut kelembutan tersebut, tidaklah diangkat kelembutan tersebut dari sesuatu, illa sya'nahu, kecuali akan menjadikannya jelek, kecuali akan menjadikan perkara tersebut cacat. Karena apa? Yaitu karena tidak ada di dalamnya sikap kelembutan. Maka hadis riwayat Imam Muslim ini menjadi wasiat untuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sekaligus wasiat untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Alaiki birrifqi wa iyyaki wal 'unfa wal fuhsya, fa innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zadahu wa la yunza'u min syai'in illa sya'nahu. Hendaknya kau bersikap lembut dan jauhilah, hati-hatilah dari sikap kasar, sikap keras, dan ucapan yang keji, karena tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadikannya jelek. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka kita perhatikan bagaimana dampak buruk dari sikap ketergesa-gesaan dan kecerobohan. Ketika seseorang menyikapi sesuatu dengan kemarahan, seseorang menyikapi dikit-dikit dengan mengedepankan emosinya, kira-kira bagaimana hasilnya? Hasilnya positif atau tidak? Hasilnya positif atau tidak? Tidak. Yang ada nanti hanya adalah penyesalan dan penyesalan. Maka alangkah indahnya pendapat
Alangkah indahnya pemikiran tatkala di sana dihiasi oleh kelembutan dan diperindah oleh sikap kehati-hatian. Ini kaidah yang berapa? Yang kedua, at-ta'anni wa adamul ajalah. Kemudian kaidah yang ketiga, di antara kaidah untuk mendapatkan solusi dari problema yang dihadapi oleh seseorang adalah as-sabr, bersabar. Adalah as-sabr, menyikapinya dengan bersabar. Ketika seseorang mendengar, ketika seseorang mengetahui sedang tertimpa sebuah masalah, maka hendaknya diimbangi dengan sebuah kalimat yang kita kenal dengan kalimat as-sabr. Kenapa itu? Kalau tidak diiringi dengan kesabaran, kalau tidak disikapi dengan bersabar, akan semakin banyak problema, itu akan semakin bertumpuk, permasalahan akan semakin kuat. Bahkan seseorang bisa saja tertimpa putus asa, melopong, tidak punya harapan, putus asa. Kenapa? Karena tidak berusaha untuk menghadapinya dengan kesabaran. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-Nya adalah mensyariatkan hamba-hambanya untuk bersabar, mensyariatkan hamba-hambanya untuk menghadapi segala sesuatu dengan kesabaran. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, ista'inu, hendaknya kalian meminta pertolongan, bis-sabri was-shalah, dengan kesabaran dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah menyertai orang-orang yang bersabar. Bagaimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru hamba-hambanya yang beriman agar apa? Agar meminta pertolongan kepada Allah dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan kesabaran, dan yang kedua adalah wassalat, dengan salat. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwasanya antara ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaib, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Beliau menjelaskan bahwasanya anna azwala ma yusta'anu bihi ala tahammulil masaib, bahwasanya perkara terbaik, bahwasanya perkara yang paling bagus yang bisa dijadikan oleh seseorang untuk bisa dari musibah-musibah, menguatkan diri menghadapi problema-problema, menghadapi permasalahan-permasalahan dan ujian-ujian adalah dua perkara ini. Perkara terbaik yang bisa menjadikan seseorang kokoh, menjadikan seseorang
di ayat yang ke-45 dari surah Al-Baqarah senada dengan itu. Apa itu? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hendaknya kalian meminta pertolongan dengan bersabar dan dengan salat. Maka di dalam Rasulullah SAW dahulu apabila beliau menghadapi perkara yang berat, beliau sedang menghadapi suatu perkara yang terasa sulit, maka apa yang beliau lakukan adalah melakukan salat. Karena Rasulullah SAW ila azabahu amrun salat. Dahulu Rasulullah SAW apabila ada suatu perkara yang terasa sulit oleh beliau, suatu perkara yang terasa berat oleh beliau, maka beliau melakukan salat. Maka ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mensyariatkan namanya dua perkara ketika menghadapi apa saja, menghadapi bala, menghadapi musibah, menghadapi problem, menghadapi permasalahan. Maka keadaan seseorang ketika tertimpa problem, keadaan seseorang ketika tertimpa masalah atau musibah tidak lepas dari 4 keadaan. Dijelaskan di dalam Al-Qaulul Mufid ala kitab Tauhid bahwasanya keadaan seseorang ketika tertimpa sesuatu ada 4 keadaan. Yang pertama adalah at-tasaffut. At-tasaffut yaitu murka. Bisa kemarahan itu di dalam hatinya, bisa kemarahan itu keluar lewat lisannya, bisa kemarahan itu diungkapkan dengan anggota badannya. Maka golongan yang pertama ini adalah golongan orang-orang yang ketika tertimpa sesuatu, ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukainya, menghadapinya dengan kemarahan, menghadapinya dengan emosi. Bahkan di antaranya adalah orang tersebut marah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, protes kenapa ditakdirkan seperti itu. Ini adalah golongan yang pertama. Golongan yang mudah-mudahan kita semuanya dari termasuk golongan yang pertama ini. Kemudian golongan yang kedua adalah as-sabr. Orang yang menyikapi problem yang dihadapi, menyikapi musibah yang sedang menimpa adalah dengan kesabaran, menghadapinya dengan kesabaran. Seseorang melihat dan merasakan apa yang sedang menimpanya adalah berat, merasakan bahwasanya apa yang sedang dihadapinya adalah pahit, apa yang sedang menimpanya adalah getir. Tetapi apa? Orang tersebut berusaha untuk menahan diri, berusaha untuk menguasai diri, berusaha untuk menahan, memikirkan sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menahan lisannya dari berkata-kata dengan ucapan yang tidak diridhai oleh Allah, dan menahan anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik disebabkan karena apa yang sedang menimpanya. Ini golongan yang keberapa? Yang kedua, golongan orang-orang yang bersabar. Kemudian yang ketiga derajatnya lebih tinggi daripada bersabar. Bersabar adalah atas orang ketika menghadapi sesuatu yang tidak disukainya. Derajat yang lebih tinggi dari itu, dan
keridoan, derajat ridho terhadap apa yang menimpanya, yaitu seseorang menganggap bahwasanya apa yang menimpanya tersebut, musibah yang sedang menimpanya, problem yang sedang dihadapinya itu, ketika tidak menerima problem, sedang mendapatkan suatu masalah sama dengan ketika tidak mendapatkan masalah. Ini bukan karena orang tersebut adalah karena hatinya sudah mati, bukan disebabkan karena perasaannya sudah tidak berfungsi, tetapi kenapa? Karena orang tersebut memiliki sikap ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini derajat yang ketiga. Kemudian derajat yang keempat, tingkatan yang lebih tinggi daripada itu adalah subhanallah, golongan yang paling utama, golongan yang tentu sulit untuk menggapainya kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang bersyukur ketika menerima suatu musibah, golongan yang bersyukur ketika mendapatkan problem. Kenapa bersyukur? Itu diantaranya adalah karena mengetahui agungnya pahala orang-orang yang bersabar. Karena tahu bahwasanya di sana ada pahala yang melimpah bagi orang-orang yang bersabar. Maka di antara faktor yang bisa memudahkan orang bersabar, di antara sebab yang bisa menolong seseorang untuk bisa bersabar ketika menghadapi problem adalah dua perkara. Yang pertama ini apa? Tadabbur aidil ajri, mengingat besarnya pahala, mengingat agungnya ganjaran orang yang sedang tertimpa musibah, mengingat ganjaran bagi orang yang menghadapinya dengan sabar, mengingat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar sekali bagi orang yang menghadapi apa yang tidak disukainya dengan bersabar. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan di dalam surah Az-Zumar 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dipenuhi pahala mereka. Orang-orang yang bersabar akan dipenuhi ganjaran mereka. Berapa ganjarannya? Bighairi hisab, tanpa ada hitungan. Tanpa ada hitungan. Beda dengan amalan-amalan yang lain. Bagaimana amalan-amalan yang lain ada yang jelas pahalanya, jika sekian maka jadi 10, jika 10 maka lipat ganda sekian. Tetapi pahala bersabar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa ada hitungan, tanpa ada batasan, yang menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang bersabar. Ini yang pertama. Jalan yang kedua, di antara perkara yang bisa membantu seseorang untuk bisa menyikapi sesuatu dengan sabar adalah mengingat apa? Annal masyakila qad takunu sababan fi tasaqutil dhunub. Mengingat annal masyakila, bahwasanya problem, bahwasanya permasalahan itu qad takunu, terkadang bisa menjadi sababan, terkadang bisa menjadi sebab fi tasaqutil dhunub, di dalam gugurnya dosa-dosa. Bagaimana di antara rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala
Ketika di sana ada dosa-dosa yang dimiliki oleh hamba-hambanya, maka di antara penghapusnya adalah dengan menghadapi musibah, menghadapi problem yang dihadapinya dengan bersobat. Kita perhatikan sebuah hadis yang datang dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala amin wala huznin wala adha wala ghammin syauka yushaquha illa kaffarallahu biha min khotoyah." Muttafaqun alaihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma yusibul muslima, ma tidaklah yusibul muslima, menimpa seorang muslim. Tidaklah ada sesuatu yang menimpa seorang muslim. Ma yusibul muslima min nasabi, yang berupa rasa capek, yang berupa rasa capek, rasa lelah, nasab. Wala wasabin, tidak pula rasa sakit, al-wasab, al-alam, rasa sakit. Wala amin, tidak pula kesedihan, tidak pula duka cita. Wala ada, tidak pula gangguan. Wala ghammin, tidak pula kegelisahan. Hatta syauka, sampai duri, yushaquha, yang menusuk orang tersebut, illa kecuali kaffarallahu biha min khotoyah, kecuali Allah menghapuskan, kecuali Allah menggugurkan dari dosa-dosa orang tersebut. Maka dari hadis ini, bagaimana kita mengetahui bahwasanya di antara sebab gugurnya dosa-dosa seseorang adalah ketika orang tersebut menghadapi sesuatu yang kemudian bersabar ketika barangkali diuji dengan kemiskinan, barangkali diuji dengan kehidupan yang sempit, barangkali diuji dengan keruwetan urusan yang dihadapi, barangkali dihadapi dengan kesusahan-kesusahan yang lain, tetapi berusaha menghadapinya dengan bersabar, berusaha menghadapinya dengan menjaga dan menahan dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berikan gembira bagi orang tersebut. Apa itu? Yang pertama adalah pahala yang melimpah, dan yang kedua adalah penghapusan dari dosa-dosa yang dimilikinya. Bahkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la yazalul bala'u fil mu'min wal mu'minah hatta yalqallahu wa laysa 'indahu khati'ah. La yazalul bala', bala itu senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah. Bala itu senantiasa diberikan kepada orang yang beriman, laki maupun perempuan. Hatta yalqallahu, sampai orang itu menghadap Allah. Hatta yalqallahu, sampai orang itu bertemu dengan Allah. Bagaimana kondisinya? Walaysa indahu khati'ah, orang itu tidak membawa dosa sedikit pun. Subhanallah. Bagaimana kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sesuatu yang menimpa seseorang di dunia ini bisa menjadi sebab gugurnya dosa-dosa yang dimilikinya. Maka kesabaran itu adalah sangat berat. Kesabaran itu adalah sangat susah kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hasilnya adalah sangat indah.
hasilnya adalah sangat manis dirasakan, sebagaimana perkataan seorang penyair, as-sabru mithlu ismihi murrun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asal. Kata seorang penyair, as-sabru, kesabaran itu, mithlu ismihi, seperti namanya. As-sabru mithlu ismihi, kesabaran itu seperti namanya. Apa rasanya? Murrun madaqatuhu, pahit dirasakan. Sabar itu adalah pahit dirasakan, karena berat bersabar itu, karena sulit bersabar itu, kecuali bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. As-sabru mithlu ismihi murrun madaqatuhu walakin awaqibuhu ahla minal asali. Walakin, akan tetapi, awaqibuhu, akibatnya, walakin awaqibuhu, akan tetapi hasilnya, walakin awaqibuhu, akan tetapi akhirnya nanti setelah bersabar itu, ahla minal asali, lebih manis daripada madu, lebih manis daripada madu, lebih enak daripada madu. Hasil dari apa itu? Hasil dari bersabar. Maka kaidah yang kedua, di antara kaidah untuk menghadapi problem yang dihadapi oleh kita semua adalah berusaha untuk bersabar, berusaha menyabarkan diri meskipun rasanya adalah sangat pahit, rasanya adalah sangat pedih. Begitu ya sekalian yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini, dua kaidah kelanjutan dari kaidah yang telah lalu, kaidah yang ketiga dan kaidah yang kedua dan kaidah yang ketiga. Insyaallah taala kita lanjutkan kaidah yang keempat pada pertemuan yang lainnya insyaallah taala. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita sikap ketelitian, sikap kejelian, menghindarkan kita dari sikap keterumpuan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya untuk bisa termasuk di antara golongan orang-orang yang bersabar. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum